Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Ibu Ida, perwakilan dari DWP Satker MTSN 1 Kota Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ketua DWP kita tercinta, yaitu Ibu Nyonya Haji Ning Raudhoh Kut Samton. Assalamualaikum Ning, selamat datang di MTSN 1 Kota Malang. Waalaikumsalam, matur nuwun kesempatannya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Ning? Alhamdulillah sehat, semangat. Kebetulan hari ini adalah hari pertemuan rutin kegiatan DWP Kemenak Kota Malang. Betul. Dan kebetulan yang jadi tuan rumahnya MTSN 1 Kota Malang. Mungkin bisa sedikit dijelaskan tadi tentang pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan yang pertama kali saya ingin memperkenalkan diri karena saya baru 1 bulan lebih sedikit menjadi Ibu Ketua DWP Kemenak Kota Malang. Alhamdulillah setelah beberapa lama kita vakum tidak mengadakan kegiatan karena ada puasa, kemudian lebaran, kemudian kegiatan yang sangat banyak di kantor. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Jadi agendanya adalah halal bihalal. Halal bihalal sebenarnya sudah Syawalnya sudah selesai, sudah habis bulannya, tetapi untuk halal bihalal untuk bermaaf-maafan saya kira tidak terpancang pada waktu tertentu, nggih. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu halal bihalal dengan seluruh anggota DWP Kemenak Kota Malang. Kemudian ada agenda tambahan yaitu sosialisasi moderasi beragama. Jadi sebenarnya moderasi beragama ini sudah digaungkan oleh Gus Menteri sudah beberapa tahun ketika beliau mulai dilantik, tetapi memang secara spesifik DWP belum punya agen-agennya. Jadi hari ini kita diberikan pencerahan, diberikan pengetahuan apa sih moderasi beragama itu, apa sih yang akan dilakukan nanti oleh seorang agen moderasi beragama, seorang agen moderasi beragama yang moderat, Nah ini diharapkan seluruh pihak di Kemenak, Kementerian Agama, baik itu pegawai, pejabat, pegawai, kemudian termasuk dharma wanitanya juga mengikuti berpartisipasi dalam kegiatan moderasi beragama ini. Nah, ini untuk Kota Malang memang agak sedikit terlambat karena berbagai alasan, termasuk karena ada kemudian pergantian kepemimpinan, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang banyak sekali dan semuanya penting, dan akhirnya kita agak sedikit terlambat, tetapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengangkat agen moderasi di setiap satuan kerja di DWP Kemenak Kota Malang. Demikian Bida. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik untuk terutama untuk anak didik kita ya Bu ya. Mungkin peran apa dalam moderasi agama itu, peran DWP itu seperti apa gitu Bu? Baik. Kembali kepada kodrat kita, Bu. DWP itu Dharma Wanita Persatuan, ada kata wanita di situ. Jadi sebagai wanita yang kemudian kita posisinya adalah pendamping suami itu sebagai abdi negara di Kementerian Agama, otomatis peran kita sebagai pendukung suami itu nomor 1. Yang pertama itu. Kemudian apabila misalkan saya atau Bu Ida ini tidak posisinya misalnya kebetulan tidak menjadi agen misalnya, apakah kita masih bisa berpartisipasi? Bisa, sangat bisa. Jadi yang pertama yang kita yang diharapkan oleh Kementerian Agama bahwa moderasi beragama itu harus dimulai dari keluarga. Bagaimana
seorang suami, seorang istri, kemudian anak-anaknya itu mempunyai sikap moderat dalam beragama. Jadi moderat itu kan tengah-tengah ya, tawasud, karena itu sudah sejak lama digaungkan, dibiasakan oleh para ulama. Jadi setengah-tengah, tidak berlebihan tapi juga tidak menyepelekan, tidak meremehkan. Nah, ketika kita mendapatkan tugas sebagai agen moderasi misalnya, itu tugas-tugas kita sudah jelas. Apa tadi disampaikan oleh pengurus DWP, juknisnya bagaimana, tugasnya bagaimana sudah jelas. Tetapi ketika kita mungkin kebetulan tidak mendapatkan tugas sebagai agen, sangat mungkin kita mempraktekkannya di keluarga, kemudian di lingkungan terdekat, di para tetangga, itu sangat mungkin. Karena kita itu hidup di Indonesia yang tidak mungkin kita tidak berdekatan dengan yang beda dengan kita. Jadi kita sudah banyak sekali perbedaan yang membuat kita tetap bisa bersatu sampai sekarang. Bahkan ada Bhinneka Tunggal Ika, gitu, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu artinya bahwa sampai kapanpun kalau kita masih menjadi warga Indonesia, kita akan bertemu dengan perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana ini kita bisa jembatani dengan sikap yang moderat itu. Jadi sebagai ibu, sebagai istri, paling enggak kalau kita merasa kalau terlalu kalau diminta untuk membagikan atau membagikan sikap moderat ini kepada orang banyak, kayaknya kok saya belum mungkin misalnya nggih. Nah, mulailah dari keluarga, mulailah dari lingkungan terkecil. Mungkin kita punya aktivitas di RT atau di RW atau di di lembaga pendidikan tertentu, misalnya TPK, TK dan sebagainya, itu sangat mungkin kita praktekkan di situ tentang moderasi beragama ini. Demikian Bu Ida. Baik Bu, berarti kalau boleh saya simpulkan gitu ya Bu ya, ibu itu adalah yang pertama dan yang utama. Betul. Nggih. Al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah yang utama ya. Dimulai dari yang keluarga terkecil dulu, di samping termasuk DWP ini, di samping sebagai ibu atau pendamping dari suami kita, kita juga punya peran penting dalam mendidik rumah tangga kita, terutama anak-anak kita, dan agar mereka itu mengetahui tentang moderasi itu seperti apa gitu nggih. Yang tadi umatan wasaton mungkin yang tengah-tengah nggih. Mungkin gitu ya Bu, perbincangan kita hari ini. Saya tambahi sedikit Bu Ida. Saya ingatkan, mungkin ada ibu-ibu DWP yang sempat melihat podcast ini, saya ingatkan lagi pesan dari Bapak Kepala tadi, bahwa setiap dari kita anggota DWP itu mempunyai kewajiban yang utama adalah mendampingi suami. Mendampingi suami itu dalam lahir dan batin. Jadi tidak hanya dalam zohiron aja kita kemana-mana ikut, enggak hanya itu, tapi kita harus ikut membersamai, mendampingi suami dalam setiap doa. Dalam doa kita doakan suami kita untuk selalu lurus, untuk selalu bekerja sungguh-sungguh demi kemanfaatan orang banyak dan tidak aneh-aneh tadi katanya. Demikian Bu Ida, terima kasih kesempatannya. Terima kasih untuk Ibu Haja Ning Rodoh Quds Samton sebagai Ibu Ketua DWP Kota Malang, Kemenak Kota Malang. Demikian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.